Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Khairul Ihsan Harahap dari Prodi Biologi semester 6 Fakultas Keguruan Ilmu Pengetahuan Universitas Labuhan Batu, Tanjung Sarang Elang. Saya di sini membuat video pembelajaran tentang materi genetika molekuler yang pelajarannya yaitu mengenai tentang kromosom. Baik, mari kita masuk ke dalam pembelajaran materi genetika molekuler. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana itu kromosom, di mana letaknya, bagaimana bentuknya, dan berbagai macam fungsinya. Dalam materi genetik itu apa aja sih yang ada? Ya, kamu juga pasti pernah dengar bagaimana isi di dalam materi genetik. Di dalam materi genetik ada yang namanya tentang membahas pelajaran tentang kromosom, kemudian ada gen, kemudian ada alel dan ada DNA, RNA. Nah, sekarang saya akan mulai dan kita belajar tentang kromosom. Nah, kromosom itu bentuknya sangat tipis, bagaikan benang yang sangat tipis. Jadi kromosom itu berada di dalam seluruh tubuh kita atau di dalam tubuh kita. Di dalam setiap sel tubuh kita, ia mempunyai inti sel. Ingat, ada beberapa sel yang ada di dalam tubuh kita mempunyai inti. Kalau kita berbicara tentang kromosom yang ada di dalam inti sel bentuknya seperti benang-benang tipis. Selanjutnya, di dalam bentuk kromosom ini adalah gambaran bentuk kromosom tersebut. Kromosom bentuk kromosom itu seperti ini. Kromosom itu mempunyai inti. Intinya itu yang disebut dengan namanya sentromer. Maka yang bulat ini adalah namanya sentromer. Sentromer. Sementara sentromer tidak mengandung materi genetik, maka dia lebih berwarna pucat, lebih terang. Nah, kemudian ini adalah bagian-bagian kromosom selanjutnya. Kedahuluan kita temukan lekukan yang namanya satelit. Ini adalah satelit. Oh ya, di sini spiral. Maaf teman-teman, karena papan jelas kita tidak jelas, maka saya tuliskan ke dalam HVS kosong bagaimana bentuk lengan kromosom tersebut, sentromernya, spiralnya, dan bagaimana bentuk-bentuk yang ada pada kromosom tersebut. Baik, ini adalah bentuk gambaran dari kromosom. Baik teman-teman, ini adalah bentuk dari kromosom. Nah, saya di sini akan menggambarkan sebuah lengan kromosom. Dan inilah gambarnya. Pertama kita buat dulu seperti ini. Jadi kromosom itu nanti terdiri dari bagian yang utamanya itu ada dua ya. Yang pertama panjang, ini adalah lengan kromosom. Jadi beginilah bentuk kromosom. Lalu di antara dua lengan kromosom ini, kemudian di antara dua lengan kromosom ini ada lekukan. Dan ini lekukan ini disebut dengan sentromer. Nah, sentromer ya, sentromer. Ini adalah sentromer yang bulat seperti ini adalah namanya sentromer. Nah, jadi
Di dalam lengan kromosom ini nanti ada bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti spiral. Jadi kita gambarkan seperti ini ya guys, ya teman. Namanya adalah kromonema. Kromonema ini jika kita ambil bentuknya, kita perjelas bentuknya, maka bentuknya akan menjadi seperti kumparan-kumparan pada beberapa bagian kronemanya ini nanti menebal seperti untaian manik-manik atau mutiara ya. Nah, begini bentuknya. Bentuknya seperti kumparan-kumparan. Lalu di dalam kumparan-kumparan ini muncullah seperti untaian mutiara atau manik-manik. Dan beginilah bentuknya. Nah, ini namanya kromonema atau nama lainnya adalah kromomer. Nah, kromomer ini kan ada titik-titik atau untaian itu tersebut, itu namanya adalah lokus. Nah, di dalam lokus ini seperti ruang-ruangan kecil, di mana di dalam lokus inilah nantinya akan terdapat materi genetik lain, yaitu gen. Nah, kemudian untuk lengan kromosom sendiri yaitu adalah bagian yang sangat mudah menyerap warna, karena memang di sini terdapat benang-benang kromonema yang menyerap warna. Jadi misalnya kita membuat suatu preparat tentang kromosom, maka bagian yang gelap itu adalah bagian lengan. Sementara sentromer karena tidak mengandung materi genetik, maka dia lebih berwarna pucat atau lebih terang. Nah, kemudian ini adalah bagian kromosom selanjutnya. Kita lanjut ke daunan atau ke daun lengannya. Di ujung daun kromosom ini nanti ada bentuknya seperti ini. Dan ini diberi namanya satelit. Kemudian bagian ujung ini menyempit. Ini yang disebut dengan telomer. Jadi telomer ini adalah bagian dari kromosom yang non tugasnya yang pertama dia adalah mencegah supaya DNA yang di dalam kromosom itu tidak terurai kemana-mana. Yang kedua, dia menjaga supaya kromosom satu dengan kromosom lainnya itu tidak saling berikatan atau menempel. Jadi ini fungsinya dari telomer. Jadi teman-teman, itu adalah garis besar bagian-bagian dari kromosom. Nah, kita coba lihat sekarang komponen dari kromosom. Jadi sebenarnya kromosom itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama itu adalah DNA atau disingkat dari deoksiribonukleat asid. Terus komponen kedua ini adalah protein yang disebut dengan protein histon. Oke, jadi DNA dan protein histon inilah yang kemudian terangkai di dalam kromonema. Ya, jadi membentuk kromonema ini panjang. Itu adalah komponen utama dari kromosom. Lalu sebenarnya fungsinya kromosom sendiri itu apa ya? Nah, kira-kira begitu pertanyaan kita ya kan? Kromosom itu fungsinya adalah sebagai pembawa informasi genetik. Mengapa demikian? Karena nantinya di dalam kromosom itu terdapat penentu sifat yang namanya gen. Ya, jadi gen itu ada berjejer di dalam kromosom. Jadi wadahnya adalah kromosom sendiri. Nah, kemudian kromosom sendiri di dalam tubuh manusia itu bentuknya bermacam-macam. Nah, nanti kita akan coba lihat bentuk-bentuk dari kromosom. Jadi di sini bentuk-bentuk kromosom yang itu nanti kita kelompokkan menjadi beberapa. Jadi yang pertama, kalau berdasarkan letak sentromer, nanti kromosom itu dibagi menjadi 4. Jadi yang pertama itu disebut tipe metasentrik. Nah, ya, tipe metasentrik maksudnya apa? Letak sentromer itu persis di tengah. Nah, kalau digambarkan ini sentromer. Ini sentromer. Ini lengan.
ini lengan, nah ini sentromer persis di tengah-tengah sehingga menampakkan bahwa kromosom itu berbentuk menyerupai huruf V. Mengapa menyerupai huruf V? Karena bentuknya kiri kanan itu sama. Nah, selanjutnya tipe submetasentrik. Kalau tipe submetasentrik, maka letak sentromer lebih bergeser dari tengah, jadi panjangnya lengan itu agak tidak sama ya. Jadi begini bentuk gambarannya. Ini sentromernya dan ini lengan sentromernya, dan sentromer satu lagi lebih agak pendek dan menampakkan seperti huruf L. Nah, yang ketiga ini adalah yang disebut tipe akrosentrik. Nah, tipe akrosentrik ini nanti sentromer lebih ke pinggir lagi ya, sehingga menampakkan seperti huruf J. J itu kan satunya panjang, satunya pendek. Nah, yang terakhir ini adalah tipe telosentrik. Nah, kalau telosentrik, sentromer letaknya lebih ke pinggir sehingga lengan kromosom hanya satu. Sehingga menampakkan bentuk seperti huruf E. Berikutnya, bagaimana kalau kita melihat dari jumlah sentromernya? Nah, maka kromosom itu bisa dibagi tipe asentrik, berarti di sini kromosom itu sama sekali tidak mempunyai sentromer. Selanjutnya tipe monosentrik. Jadi mono itu adalah satu, jadi hanya memiliki satu sentromer. Kemudian tipe disentrik. Nah, itu adalah dua sentromer. Kemudian ini adalah tipe polisentrik. Nah, jadi poli itu berarti banyak. Kemudian kalau berdasarkan bentuk sekarang ya, berdasarkan bentuknya itu ada bermacam-macam. Dari bentuk kromosom itu ada yang bulat, ada yang bentuknya koma, ada yang bentuknya seperti batang, ada bentuknya seperti huruf L maupun seperti huruf V. Ya, jadi inilah bentuk-bentuk kromosom berdasarkan letaknya, jumlahnya, dan bentuknya. Dan bentuknya seperti huruf L. Nah, jadi inilah bentuk-bentuk kromosom berdasarkan letaknya, jumlahnya, dan bentuknya. Kemudian kalau berdasarkan fungsinya, maka kromosom dibagi